Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bang Teddy YouTube channel. Kali ini saya menikmati kopi di kafenya Bang Aswarun Barera di daerah Ngeluar. Yang punya Greenhouse Production. Aku taunya Greenhouse Production, nanti panjangnya biar dijelaskan lebih lanjut. Kami teman lama, dulu di Jogja sering proses bareng di teater dan film. Kali ini sering lewat, cuman baru kali ini bisa mampir. Saya mampir di sini. Kepingin tahu lebih banyak karena belum lama ini Mas Aswarun membuat postingan di WhatsApp-nya tentang desa wisata, ada sungai bagus banget daerah sini gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Bang Aswarun. Gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah baik Mas Teddy. Terima kasih hari ini bisa mampir Mampir, ya? di gubuk saya gitu loh. Tawarannya kan kopi gitu. sambil ngopi, ya. Terima kasih kopinya. Sambil ngopi. Iya betul, ada beberapa ini. Jadi saya itu di sini ada kegiatan yang namanya Greenhouse Rumah Kreatif Indonesia. Rumah Kreatif Indonesia. Nah, terus di sini juga itu ada Koperasi Sinema Mandiri Kabupaten Magelang. Cabang apa nih? Kabupaten Cabang Magelang. Magelang. Nah, cuma tempatnya di sini. Di sini, Nah, ya. kemudian juga ada kegiatan sastra dan kesenian. Itu ada teater, ada sastra. Kadang-kadang ya ada teman-teman yang pengen baca keguritan gitu. Nah, di sini. Untuk tapping atau untuk bener-bener pentas nih kalau di sini? Di sini ada ini, ada pentas, ada tapping. Ada tapping juga. Ada pentas, ada tapping. Terus kemudian ya ada diskusi juga. Ngobrol-ngobrol, Teman-teman ya. ngobrol-ngobrol, kita undang kayak kemarin kita undang Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kita undang DPR, kita undang teman-teman aktivis lingkungan, aktivis pertanian. Nah, harapan saya gini, saya ngundang teman-teman itu bermanfaat buat masyarakat sini. Oke, gitu. ada korelasi langsung ke masyarakat ya. Iya. Tapi kenapa namanya greenhouse? Green itu hijau, house itu rumah. Ya, Rumahnya jadi- catnya putih. Ya sebetulnya Atau konsep itu sebenarnya? itu sebuah konsep aja. Jadi konsep bahwa pengen di mana saya tinggal di sini itu betul-betul menjadi lingkungan yang hijau. Hijau dalam artian dia bisa menyumbang oksigen yang baik buat dunia ini. Jadi kalau teman-teman main ke greenhouse itu memang ada rumahnya, tapi di sekelilingnya itu bentuknya taman. Ini kita salah satunya ngambil gambarnya di apa ini? Ini Kebun, pendopo ya. apa ya? Kebun, tapi settingnya ini taman gitu. Ya. Ada banyak buah-buahan, pohon-pohonan di sini. Ini greennya di situ, saya kira. House-nya rumahnya beliau. Oke. Kalau kegiatan KSM itu apa sih sebenarnya? KSM itu sebetulnya Simpan pinjam gitu. ya, koperasi tapi tidak simpan pinjam. Tidak Saya simpan kira pinjam. kalau saya membuat film terus pinjam uang di KSM Itu untuk modal koperasi film. sinema, Mas. Beda lagi. Jadi teman-teman yang punya kegiatan kayak wedding betul. syuting wedding dan segala macam itu bisa ikut bergabung. Kemudian teman-teman yang ahli di situ akan memberikan pelatihan bagaimana ngambil wedding, bagaimana bikin film pendek. Ya yang mau aja Itu di ya. situ ya. Walaupun kita agak kehujanan tapi ini kita nikmati karena rintik-rintik ini puisi. Ini kan kita jarang gitu. Anda ya penyair juga loh. Saya pernah nyuting ada penyair. Tapi gini, kenapa kemudian udah lama ya kemudian tinggal atau memang sejak kecil di sini ya di dusun apa namanya? Dusun Gundangan itu Gondang ya. Kidul. Ya, Udah lama. gitu ya. Sebetulnya saya dari kecil di sini. Di sini. Cuman begitu mulai SMA saya itu. pindah ke Jogja. Itu di Bantul itu kan di Bantul. kompleknya SMKI SMSR Ya, itu. di situ kemudian setelah di Jogja kita Kembali lagi. ke Jakarta. Oh, sempat ke Jakarta, sorry ya. Teman-teman ya. saya lupa. Beliau sempat di dunia televisi ya. Ya, ke Jakarta. Sing sugih kuwi mare. Ya, apa itu? Belajar lah di sana. Belajar dengan kenyataan hidup. Oh, gitu ya. Gajinya banyak tapi pengeluarannya lebih banyak. Betul, Jakarta betul. kan gitu. Jakarta kan begitu ya. Jauh gajinya banyak kalau di Jakarta, tapi pengeluarannya lebih banyak. Ya, Bang. gaji sama kerjanya banyak kerjanya Banyak daripada kerjanya. gajinya. Sorry ya, Gajinya saya- sekali. Gajinya kan sebulan sekali. Iya. Kerjanya tiap hari. berkali-kali, ya. Ya. Begitu maksud kami, saudara. Yang di Jakarta bukan berarti menolak gitu ya. Iya, iya. Oke, barangkali gini, setelah dari kecil di sini, terus kemudian belajar di Jogja, belajar di Jakarta, kembali ke kampung. Sebenarnya ada nggak sih keinginan Kang Aswarun mungkin barangkali
mau mengimplementasikan ilmu yang didapat di luar untuk bisa diimplementasikan di dusun. Iya, gitu Mas Teddy. Jadi saya mulai desa. Oke. Mulai desa itu ada satu keinginan program pribadi lah. Gitu. Pribadi banget. Pribadi banget ya. Yang siapa tahu bisa disinergikan sama teman-teman di kampung, teman masyarakat di sini. Kemudian keberadaan greenhouse sendiri bisa bermanfaat buat masyarakat di sini gitu loh. Ya salah satunya di sini adalah menjadi tempat belajarnya anak-anak. Jadi anak-anak ada yang magang prakrin, ada yang anak mahasiswa, ada anak-anak kampung yang pengen belajar sinema sederhana. Sinema sederhana itu bisa kita bantu, kita sama-sama belajar tentang itu. Oke. Ini sambil menikmati kopi yang tadinya monggo. Kopi khas Magelangnya ini agak-agak wen karena tambah hujan. Ini lumayan nanti tambah penuh. Nggak perlu ngejok Bang. Ya. Tapi gini, kalau lihat postingan di status story WhatsApp gitu kan, buat apa kayaknya tempat wisata baru ada sungainya, itu sebenarnya apa itu? Sedang syuting atau sedang menggali potensi wilayah? Oh iya jadi gini, kita akan bicara ke belakang dulu ya. Oke, siap. Tentang wisata itu, bukan belakang sana loh. Oh, iya. Di sini Belakang aja. di sana ya. Ke depan itu ada satu perencanaan pemerintah itu akan membangun tol. Di sini? Membangun Lewat jalan atas tol, ini? lewat bawah, lewat samping itu. Samping itu. Nah, kemudian kayaknya memang betul-betul terjadi. Mungkin tahun ini sudah mulai dikerjakan ya. Nah, itu tol Jogja Mbawen. Ya. Itu nanti akan berdampak baik positif maupun negatif buat masyarakat di sini ya. Karena kalau kita lihat setelah kita kaji, kita lihat dikira-kira dengan nalar kita gitu, kemungkinan desa ini akan menjadi desa yang sepi karena dilewati orang. Karena tidak dilewati orang gitu loh. Tapi ini masih jalan alternatif Bang. Iya betul, tapi nanti akan sepi gitu karena orang akan lewat jalan alternatif yang sebelah. Iya. Dan akan langsung masuk tol di sana. Selatan. Kemudian kami mempunyai pikiran kalau dulu ini menjadi jalan perlintasan, untuk lintas orang lewat. Coba kita berpikir ini jadikan desa tujuan. Oh jadi justru dilewati nggak apa-apa, tapi nanti balik sini. Gitu ya? Nanti menjadi tujuan yang harus dicari orang. Terus kemudian ketika kita melihat potensi alamnya, potensi masyarakatnya, kira-kira sangat mendukung untuk menjadi satu tempat tujuan orang datang baik wisata maupun studi ekonomi gitu loh. Nah itu yang kita ajak ke masyarakat itu. Akhirnya kita mempunyai gagasan namanya ekowisata. Alam ya basisnya. Ya, basisnya alam itu. Ekowisata kita punya sungai. Sungai itu yang lumayan bagus ya. Di foto jadi itu struktur tanahnya bagus, kemudian airnya bersih. Kanan kirinya masih banyak pohon-pohon yang besar. Nah, itu saya pikir itu perlu dilestarikan dan itu bisa menjadi salah satu objek ekowisata yang kita punya. Digarap gitu. Ya. Digarap. Nama sungainya apa barangkali mungkin? Itu nama sungainya Sungai Bungu. Sungai Bungu. Nah, ini jalur di selatan itu ya berarti. Ya, jadi aluran kalau dulu dari Merapi. Oke. Dari Merapi sampai ke Sungai Progo. Tapi kayaknya sekarang yang dari Merapi itu ditutup. Kemudian ini sungai ini menjadi sungai tada hujan. Sungai kampung gitu ya? Iya, sungai tada hujan ketika hujannya deras, airnya tambah. Tapi 1 jam 2 jam kemudian surut hilang. Akan surut itu. Jadi tidak berbahaya gitu. Ya. Saya terakhir ke luar itu tahun lalu. Habis-habis puasa itu, sekitar puasa. Ambil gambar tempat selatan Mbak Yuli. Sudah hampir 1 tahun tuh berarti karena mau puasa lagi. Ya, persis, sudah mau puasa lagi. Perkembangannya dasar. Masuk selatan tadi, keluar dari Jogja, masuk ke luar, wow ternyata kiri kanan sudah banyak tempat wisata ya Bang. Saya kaget tadi. Ya lumayan. Nggak punya sangu. Terus sebelah sini, sebelah di ujung Solokan Mataram itu kan juga akan dibangun, sekarang sedang dibangun
wisata yang cukup besar itu. Biasanya orang kan nyebut Ancol Mdigo itu Ya, ya. Ancol Mdigo. Nah, Ya, namanya Mbligo tadi. ya, apa? Ancol Mdigo itu. Kita berharap itu nanti menjadi satu daya tarik juga, menjadi satu sinergi ke kita, bahwa sungai yang nanti kita garap itu akan menjadi bagian Bagian itu, ya. dari itu. Tapi kita tetap arahnya ke konservasi, Mas. Iya. Jadi ke konservasi sungai. Bedanya di situ ya. Iya. Kalau dari kalau saya tadi masuk luar dari Mbligo itu tadi sampai sini itu kan ada beberapa titik tempat wisata. Ya. Tapi kan biasanya ada rumah makan, terus kemudian pemandangan Ya, biasa ya, gitu ya. kayak gitu ya. Konsepnya masih sesimpel itu, Ya. menjual pemandangan dan makanan. Ya. Sementara jenengan itu kepingin Mas Aswaron dan kawan-kawan buat ekowisata. Ekowisata. Apa laku? Pertanyaannya apa laku? Lu kan mereka jualan makanan, Bang. Ya, betul. Gini, kalau kita melihat wisata buatan itu sudah hampir di mana-mana Ya, ada. pasti ada. Terus kemudian kita sebetulnya tidak, wisata bukan tujuan, Mas. Oke. Wisata bukan tujuan utama. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana kita, masyarakat kita mempunyai ketahanan pangan. Itu Oke. pertama. Kedua, kita bisa betul-betul melestarikan alam yang kita punya. Karena saya yakin Ya, ya. alam yang kita punya ini nanti menjadi sesuatu yang mahal. Dicari orang gitu. Dicari orang karena apa? langka itu. Ya, pertama langka, kedua oksigen itu lama-lama mahal, Mas. Gitu loh. Iya, sekarang kemarin langka. Bahkan beberapa waktu orang sibuk dengan oksigen mencari gitu loh. Mencari oksigen. Kita akan membuat Iya. gitu. Kita akan memproduksi oksigen yang Unlimited. limited. Karena diolah alam sendiri ya. Jadi nanti misalnya ada orang datang ke sana, ini nanti bisa membedakan, Mas. Yang di pinggir jalan di sini nanti sama yang main ke sana itu sudah derajatnya nanti akan sudah Lain berbeda gitu ya. sekali ya. Karena vegetasinya itu ya. Iya, karena langsung ke sana itu biasanya ya teman-teman betah di sana itu. Karena Kalau yang di titik yang jadikan store itu sudah mulai dibangun apa itu? itu baru mulai dibersihkan, Mas. Mulai Jadi dibersihkan. kita baru menyiapkan lahan. Tapi dengan lahan karena kita Itu tanah khas desa atau gimana? nggak, itu tanah sungai. Oh, Tanah bantaran sungai, itu ya, bantaran sungai, sama ada beberapa tanah masyarakat yang sudah dikasih. Oke. Artinya ini Silakan bisa dikelola. silakan dikelola gitu loh. Artinya saya melihat masyarakat itu antusias, masyarakat mau menerima kegiatan ini, ya kita tambah semangat gitu. Artinya di situ nanti akan bukan sekedar bermain, tidak jualan wisata, tetapi bagaimana menanamkan konsep untuk melestarikan alam gitu. Ya, betul. Apakah ada kegiatan semacam nanam pohon atau apa gitu? Ya, ada, yang ada. di pikiran. Jadi nanti kegiatan itu yang jelas itu konservasi alam ya. Konservasi alam, nanti ada hutan sungai. Ya, hutan sungai itu memang nanti kanan kirinya kita tanam pohon. Nah, itu kemarin sudah kita coba untuk menanam pohon gayam. Ya, Ada bantuan pohon gayam itu kita itu. Kemudian nanti di bantaran sungai itu kan akan kita tata menjadi taman. Menjadi taman sehingga orang untuk bisa di sana itu bisa santai, bisa santai, ya. Menikmati alam. Menikmati alam. Kemudian mungkin nanti kedepannya bisa nangkep ikan, Nah, itu saya senang. ya, nangkep Mancing. ikan, mancing. Terus kedepannya juga bisa foto burung, Mas. Oke. Nah, karena di sana iya. habitat burung itu banyak. Hmm. Nanti ke depan kita akan membangun tempat-tempat burung itu bisa datang makan di situ ya. Jadi kita siapkan makannya. Berarti sudah Kemudian mempelajari apa fisiologi burung ini. eh, Burung ini datang ke sini kalau dapat apa? kemarin gini, kita ada temen Dari dia ngasih pembelajaran buat saya ya. Bagaimana burung itu berimigrasi kapan, dari mana ke mana. Nah, terus kemudian burung lokal itu bagaimana cara ngelolanya. Nah, kemudian nanti ke depan juga gini, kita akan mempunyai penangkaran burung, sendiri. Oke. tapi secara alam, Mas. Ya, dibiarkan liar. Dibiarkan gitu, liar. Jadi misalnya jenengan punya berapa burung, taruh situ. dititipkan di sini gitu. Bisa. Titipkan di sini, kita lepas ke situ dan kita pelihara gitu. Nanti teman-teman yang Berarti ada ilmu perburungan ya. ya Ilmu suka-suka permanuan. foto, suka burung. Karena itu tidak hanya burung di sana, itu ada biawak, ada sidat, Biasanya nanti akan datang sendiri juga. Iya. Yang itu bagian dari ini, Mamalia bagian terbang. nanti yang
Cuman sekarang itu betul-betul kan ini masih mandiri Mas. Masih mandiri, betul-betul mandiri swadaya dari masyarakat sendiri. Itu dalam kelompok masyarakat atau maksudnya ada Pok Darwisnya? Kebetulan Pok Darwis kita itu belum terbentuk. Oke. Jadi belum terbentuk. Nah, Pok Darwis itu kan tingkatannya desa. Karena ini tingkatnya dusun, Pengelola. pengelolanya juga dusun. Kita masih betul-betul mandiri, betul-betul Merintis mandiri, ya ini? merintis betul. Nah, harapan kita itu ada pihak-pihak yang Support gitu ya? support, mau baik ilmunya, baik dananya, baik apa ya, pokoknya kita menerima, Sarana kita dan menerima prasarana sarananya itu ya. ya. Karena itu nanti akhirnya kan produk yang dihasilkan itu untuk banyak orang. Oke, ya. Ya iya toh, kalau udara oksigen kan untuk banyak orang semuanya. itu bisa kemana-mana. Dari itu. sini bisa kemana-mana. Iya betul itu. Harapannya seperti itu. Ya. Kalau bicara ini tadi yang Jiran bilang tentang ada bunga yang langka, pohon-pohon langka. Sepakat tuh di beberapa tempat di Bantul, di Jogja sudah jarang sana bunga ini nggak ada. Ketemu ke daerah Magelang luar loh ini ada bunga ini yang dulu saya kecil ada. Ya itu apakah itu juga bagian yang mau disuguhkan nanti? Ya, nanti itu bagian dari yang akan kita sampaikan. Gitu. Khasnya apa sih sebenarnya Kalau bunga-bunga desa, bunga desa. Nek bunga desa banyak. Banyak ya. Bunga desa banyak, tapi banyak kan yang sudah lama. Sudah nggak plastikan. Sudah nggak plastikan. Bunga desa Ya, lama. maksudnya kalau dulu kan main ke desa itu seneng kalau ketemu bunga yang unik. Ya. Nah, Di sini saya yakin masih banyak. Bunga-bunga mungkin sedikit ya. Nanti kita banyak kayak pohon aren, terus pohon beringin, pohon bulu. Ini belakang kita ini hutan loh Bang. Ya di sana Saya tuh. tadi lewat hutan itu. Lumayan itu panjang itu nanti bisa lihat di sana. Maksudnya kan gitu. kemudian barangkali tanaman yang atau bahkan mungkin jangkrik yang berbeda pun ada di situ. Nanti mungkin iya. Dicari itu kan nanti semakin ke sana nanti akan semakin kaya. Didetailkan gitu ya. Akan semakin kaya. Jadi teman-teman yang akan memberikan bantuan ya, bukan bantuan ya, supporting system gitu loh. Misalnya saya punya ini titip di situ, bisa dikembangkan di situ ya. Kalau tadi bicaranya awalnya kan konservasi, saya menggarisbawahi ekoturismenya lebih ke konservasi. Karena kalau di luar ini kan dekat dengan Borobudur, apakah kemudian memang ada semacam korelasi kecil? Karena di situ kan 10 menit lagi dari sini kan Borobudur. Borobudur jelas menjadi heritage ya, yang harus dijaga kelestariannya. Apakah memang ada semacam kesamaan ide antara konsep tadi yang untuk konservasi alam dengan objek wisata Borobudur, Mendut dan sekitar yang ada di sini? Iya, oke. Daerah luar itu termasuk di dalam penyangga wisata Borobudur, Mas. Betul, ya. Catatannya di situ. Ya, jadi daerah luar itu menjadi salah satu penyangga wisata Borobudur. Sementara dari sini ke Borobudur itu cuma 10 menit. Cuma 10 menit. Ya. Dan di Borobudur itu kan sudah banyak wisata-wisata ciptaan. Artinya di kreasi orang, buatan orang itu banyak, sudah hampir semua kecamatan Borobudur itu ada. Nah, kita mencoba alam. Jadi saya itu mempunyai satu keyakinan bahwa nanti suatu saat orang betul-betul pengen di tempat yang alami ya, kembali ke alam. Angin udaranya bersih, airnya bersih, dia pengen gemercik suara air. Terus kemudian burung bisa lompat sana sini, dia bisa melihat burung sambil ngopi. Betul. Ya. Jadi teman-teman, barangkali ini juga catatan kecil saya itu beberapa kali mencoba naik gunung gitu. Terus kemudian di gunung itu saya merekam suara yang ada di alam. Itu saja terdistors karena banyak orang lewat. Walaupun ke gunung ternyata ada jalan, ada motor, di player bubar. Nggak nyampe 10 menit saya tidak dapat suara alam yang tadi yang saya maksudkan. Barangkali itu yang saya tangkap. Konsepnya Mas Aswarun dan kawan-kawan di luar kepengen membuat ekoturism ya, barangkali sampai sedetail itu ya. Okay. Jadi betul-betul nanti menjadi ini kemarin saya bikin surat permohonan sama teman-teman kampus, kebetulan UGM itu. Ada beberapa dokter itu, ada 2 dokter itu saya lupa namanya. Dia mau memberikan
ilmunya ke Wawasan sini itu ya. untuk memberikan pendampingan bagaimana membuat ekowisata itu, ekowisata yang baik, yang bermanfaat, Jadi bisa yang jadi pusat studi wisatanya UGM. ya betul. Terus gini, kita betul-betul melibatkan masyarakat, Mas. Yes. Jadi tidak cuma Ya, sungai. saya sepakat. Jadi budaya, kesenian, kegiatan masyarakat mencari hidup itu nanti menjadi bagian dari Ya, wisata itu sendiri gitu. yang ditawarkan ke Yang para kita pendatang. tawarkan ya. Jadi kalau kemudian ini menarik lagi, tak belakangan lagi korelasinya konsep ekoturisme tadi dengan greenhouse. Wah, barangkali sebenarnya Anda itu membuat ini, sorry ya, ini saya sedang mencurigai Pak Asparun itu. Jangan-jangan ekoturisme yang Anda buat di pinggir kali tadi, alam tadi, studi alam atau jadi studi alam. Jangan-jangan. Ya itu bisa juga. Saya Artinya nanti curiga loh ini. ya, artinya nanti Untung dong. greenhouse juga bisa Oke. memanfaatkan itu. Oke. Teman-teman yang lain Oke. misalnya mau memanfaatkan buat syuting pun nggak masalah gitu. Kalau Buat dari Jakarta produksi pun teman-teman- nggak masalah. Teman-teman Jakarta mau syuting di alam, jangan lupa nanti hubungi nomornya Mas Asfarul sekian ya. Kemarin juga sudah ada. Sudah ada ya, Jadi syuting ya? teman Jakarta itu WA. Film pendek panjang itu ya. Nggak tahu dia, cuma dia nanya dulu. Bisa nggak syuting di tempat kamu? Bisa. Perizinan gimana? Gampang tak urusin saya gitu. Ya. Yang penting datang syuting ya. Oke. Di situ juga. Di situ juga. Selain itu kan kita juga didampingi teman-teman isi, Mas. Oke. Teman-teman isi itu sudah dampingi berapa ya? 2 bulan apa 3 bulan? 3 bulan kurang lebih itu. Itu mendampingi terus setiap minggu dia datang lokasi sini. itu ya. Di sini. Dia juga lagi membantu untuk menyiapkan venue-nya. Venue-nya biar kita tidak keluar dari alam itu loh. Biar Karena tidak ngerusak ya. Jangan sampai kemudian alamnya mah di beton. ya betul. Bisa misalnya gitu ya. Ya, karena kan gini- kadang-kala begitu tuh, Bang. Ya karena gini nanti juga kita takut kita hanya membangun tanpa kita tidak tahu akhirnya malah rusak gitu loh. Nah itu yang Ya, kadang-kala kan kita melihat oh ini potensi wisatanya bagus nih. Kita tanam beton-beton. Oh ternyata di bawah itu ternyata tempat tinggalnya jangkrik-jangkrik yang Ya. sangat merdu kan repot. betul, jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Untuk mengelola tempat wisata Berarti yang berbasis alam Berarti itu. ada Ya. staf ahli ya. Ya ada teman-teman dari kampus itu. Tadi. Nah, jadi kalau mereka punya ilmunya, kita punya lahannya, kita punya tenaganya, nah, mereka membantu kita gitu. Kalau kemarin yang Jakarta syuting bener nggak ngikuti gitu? Maksud saya apakah buat film atau apa? Karena Kelihatannya film. film ya. Saya Saya menangkapnya kalau nggak salah yang di YouTube itu atau bukan gitu, makanya kemudian ini tempatnya Mas Asfarun bukan sih? Tapi saya cuman komentar, Ya, nggak dibales. Ya karena kemudian menarik juga ketika kemudian bener-bener silent tuh Bang. Karena kita kan susah ya sekarang buat film itu. ya. Mau cari tempat nggak ada motor itu susah. Wah tempat saya paling sunyi banget itu. Itu ya. Ya paling Itu sunyi. makanya Ya. susah. Itu termasuk paling sunyi itu. di mana ya syuting. Makanya kalau tadi punya kecurigaan nanti bisa menjadinya studio alamnya greenhouse. Saya tuh Ya. curiganya wah ini kepandaian Bang Asfarun untuk meningkatkan greenhouse dengan cara yang lain. Ya. Ya, karena apa-apa, gini, karena kreatif aja. memang konsep kita Sah. dulu konsep saya, pemikiran saya itu kalau bisa satu kampung itu menjadi studio alam. Oke, Gitu, sepakat. menjadi studio alam. Kita belum ada loh. Iya, kita rumah sudah dibikinkan rumah orang, sungai sudah dibikinkan Tuhan, sawah sudah punya banyak orang, mata air bersih sudah ada. Nah, iya betul, Lengkap ya? lengkap. Mau cari figuran kayak apa ini? Kita mau cari figuran mbah-mbah ada, kakak-kakak ada, bikin kerajinan apa bisa gitu. Kalau bicara studio alam itu kan menarik karena kalau di Jogja gamplong aja setting ya. Ya. Terus kemudian konon malah kalah dengan gerakannya teman-teman Bali. Film di Bali itu sudah ada satu kampung yang ready kalau Ya. untuk syuting. Jogja belum ada. Dan satu hal di sini tidak perlu bayar. Oh iya gitu ya. Ya, tapi hanya Biaya memberi kebersihan gitu loh. Sama keamanan. Jaga keamanan gitu. Kalau nggak dikasih keamanan nggak bisa udut. Terima kasih loh kopinya. Ya. Ayo diminum. Enak ya kopinya. Kalau kemudian bicara sudah berapa waktu sih berjalannya untuk konsep ekoturismenya itu? Itu baru belum lama, itu baru Tahun berapa ini ya? baru, Kita baru akhir tahun ini, tadi Desember. Desember ya? Ya Desember itu kita mulai ini. Baru 2-3 bulan ini Ya Bang? mulai kita bersih-bersih itu. Kemudian kemarin saya telepon temen, aku minta sumbangan batu, batu alam itu Ya, dari Merapi ini. dari Merabu itu. Saya minta aku dibantu dong. Itu dikasih satu truk gitu. Ya, satu truk. Kemudian ini saya lagi cari teman-teman yang peduli tentang
tentang burung ya, burung. Terus kemudian minggu besok itu insya Allah saya mau ngajak teman-teman masyarakat sini, tak ajak budidaya lanceng. Oke, lanceng ya. Itu nanti juga bagian dari wisata yang kita punya. Gitu. Hasilkan madunya madu luar. Wah, Ya, madunya Sungai Madu. Sungai Madu. Ya. Curi ya. Nah, jadi kita punya konsep kelompok komunitas peduli lanceng, budidaya lanceng itu Sungai Madu. Oke. Nama baru ini. Ya, Sungai Madu. Tapi kembali ke gelisahan awal Kang Aswarun dan kawan-kawan. Ketika kemudian ada tol, artinya kan kemudian harus melakukan promosi nih ketika Ya, kemudian betul. Terputus toh karena kemarin dilewati pakai jalur alternatif, orang mau ke Borobudur lewat sini, saya juga sering lewat sini kalau mudik ke Semarang gitu. Tapi ketika ini ada tol saya milih tol. Artinya kan ini Mas Aswarun harus menyiapkan konsep promosi atau kegiatan atau itu Ya, apa sudah ada bayangan? Kita ini untuk promosi kita punya tim media. Jadi tim media juga Dari Greenhouse juga. anak-anak di sini juga. Wah, ini. Jadi anak-anak ya berarti. anak-anak muda di sini kita berdayakan. Oke. Bikin satu tim untuk khusus media. Ya. Jadi bagaimana dia bisa membuat di Instagramnya, dia buat di Facebooknya, buat pokoknya di link sosial media. Nanti anak-anak kita jadikan satu komunitas sendiri gitu. Kita latih bagaimana membranding kegiatan tempat ini ya itu. Oke, kalau mungkin pertanyaan taktis. Bunga khas yang ada di luar. Di sini bunga khas tuh ada yang khas. Enggak ada yang khas. Enggak ada yang khas. Apa jenenge itu? Kembang ambu-ambu apa? Kembang lombok. Bukan. Apa ya? Kalau daunnya dipetik langsung baunya semeriwing, tapi kita nggak melihat itu tanaman loh. Masih ada nggak? Kalau di tempat saya sudah nggak ada. Dulu saya menjumpai itu di pegunungan-pegunungan. Itu apa yang namanya itu? Minyak kayu putih. Kalau itu. saya yakin bukan. Ya. Itu daunnya pohonnya cuma segini, Bang. Tapi saya meyakini di daerah sini masih ada Ya, melihat vegetasinya itu. Mungkin ada. Itu kesentuh gini, gitu langsung kita baunya wangi. Tapi kita nggak tahu kalau ini yang bikin wangi. Oh enggak. Aku lupa namanya. Aku belum tahu ya. Belum tahu ya. Belum tahu. Tapi saya curiga di sini ada ya. Kemungkinan ada. Terus burung khas. Burung khas yang di sini itu ada beberapa habitat kutilang mas. Kutilang mas. Kemudian burung ada kemarin itu sampai tak identifikasi ada beberapa ya. Itu tuh suaranya kan dengar kan? Iya, beda ini suaranya. Wah. Ada burung, saya nggak tahu namanya, tapi ada beberapa burung di sana yang di tempat lain jarang ditemui gitu. Jarang ditemui. Bahkan ayam apa namanya? Ayam malas ya. Ayam malas itu masih masih ada turun di situ. Kita cari nanti. Ya. Titik ayam malas. Terus chicken. Kalau di sungainya itu biawak. Oke, biawak. Biawak itu kadang melata, itu menjadi kita nonton ada biasa. Kalau habitat ikan lukas. Kalau kayaknya kas-kas yang di sini kan ikan kali aja, ikan kali. Ada ikan kas di daerah Magelang. Itu tidak dijumpai di Jogja. Iya. Pemancing saya lupa namanya, tapi kayak lukas itu. Beong ya. Bukan. Kalau beong masih cukup banyak. Kas Magelang kayak ikan koi, kayak ikan mas apa namanya ya? Tapi panjang kayak ikan lukas. Kalau ikan wader itu kalau yang lebih tua namanya ikan lukas. Kalau pemancing ya. Ada. Dan itu konon hanya ada di daerah Magelang luar kayak gitu. Ada mungkin ya. Kalau sini pemancing banyak. Saya mencoba menyumbangkan ide ya sebenarnya. Ketika seperti ini saya mencoba menyumbangkan ide. Nanti ikannya dicari, Bang. Kebetulan saya itu sama nggak suka mancing sih. Nggak suka sih punya. belum mencoba ke arah sana gitu. Saya seneng mancing. Jadi saya tahu itu hanya didapat kalau Anda mancing di daerah Magelang. Ya. Oke, saya ke tempat Mas Aswarun kan gitu, Mas. Mungkin suatu saat juga kita akan kita uli, kita deteksi ada ikan apa aja itu yang bisa hidup di sini. Pohon yang khas di sini barangkali. Durian nggak ada. Durian banyak. Ada. Tidak khas. Tadi apa yang khas? Yang aren. Pohon aren itu banyak. Itu aren yang mana ya? Aren itu pohon yang menghasilkan nira aren itu. Dipakai gula ya? Dipakai gula. Masih ada ya? Masih ada. Masih udah nggak ada. Di pinggir sungai itu juga bagian banyak. Sama pohon gayam.
Gayam, oke. Gayam Gayam. batok atau gayam yang panjang? Karena ada dua gayam. Gayam yang buahnya bulat-bulat itu. Bulat-bulat segini ya, gayam Ah, batok alatnya. nah, Itu yang nyerap airnya banyak itu. Nah itu kan satu pohonnya sendiri bagus, artinya bisa betul. Menyerap menyerap air dan bisa Dan bagus. memberi ketahanan pada tanah. Ekosistem oksigennya Nah, gitu. yang kedua buah gayamnya kita manfaatkan buat Betul. buat itu keripik gitu loh. Dimakan juga ya. Itu kan Digodok wis. jadi Mantap. salah satu daya tarik Sajian juga gitu. ya sajian. Oke, masuk ke tadi gayam batok. Nah, Ada kuliner khas nggak? kulinernya khas ada di sini adalah bung Mas. Bung, Jadi jangan dioseng. soto bung. Belum pernah. Ya, Wah, soto perlu bung. kita coba. Nanti Soto bung ya. nanti suatu saat ini. Itu bung itu gantinya tokolan atau gimana sih? Enggak, jadi memang kita dibikin soto. Oke. Dibikin soto, dibikin pakai kuah itu. Nah, jadi rasanya lumayan enak. Mungkin saya jelaskan dulu. Jadi di sini ada namanya soto bung. Ini beda kalau di tempat di Bantul, di Jogja soto ayam, soto daging sapi gitu. Di sini soto bung. Bung itu adalah pohon bambu yang muda. Baru tumbuh segini terus dipotong itu dicacah. Iya, iya. Itu saking kuatnya orang-orang makan pring ya. Iya. makan bambu. Iya. Itu bung namanya. Itu sayuran gitu ya biasanya. Itu Oke. suka kan jadi candaan. Jadi kalau Rai gedek. iya terlalu banyak makan sayur bung nanti jadi rai gede gitu. Tidak tahu malu rai Tidak gedek tahu itu. malu tapi enggak. Tapi semakin kuat tuh. kokoh. Tidak tahu malu untuk berbuat baik. Baik, Ya, betul. oke Di- juga. dipositifkan. Iya, betul. Dan itu tidak mudah tertempa angin karena liak-liuknya Ya, kuat. ya. Oke, makanan khas sudah. Oleh-oleh khas. Oleh-oleh khas ini ya itu satu tadi gayam tadi Oke, dimasak ya. nanti? dimasak digoreng itu. Ya, jadi kayak kacang mede Oke, itu. kacang mete ya. Nah, itu terus kemudian ada kopi. Kopi di sini Ada kopi, tapi enggak petik sendiri, Bang. ada ya, enggak begitu banyak. Di sini robusta. Robusta. Ya. Kemudian ada geblek juga ada di Geblek sini. ada. Nah, geblek. Kemudian Itu sing kayak makanan apa itu ya? Yang selondok udang itu ada ya? selanda Apa udang namanya? apa ya? Kayak ini kayak Kayak ya. bukan. Saya tuh kalau itu dapatnya juga cuma di luar itu. Saya kalau balik dari Semarang pasti mampir ke pasar keluar beli itu. Selondok itu. Selondok, Iya, selondok yang Tapi yang udang. Ya. Karena selondok yang tempat lain kan keras. Ya. Kalau itu empuk karena ada udangnya. itu selondok atom namanya. Oh, selondok atom, oke. Kalau di sini itu yang besar-besar itu kan? Kecil, Bang. Cuma segini. Gede. Mungkin karena ini ada beberapa jenis selondok sini. Ada yang besar segini, ada yang lebih besar lagi, Kecil-kecil terus ada kecil-kecil lampu. Enak tuh kalau saya bawa pulang pakai oleh-oleh Ada, dari luar ada. tuh pasti langsung habis. Itu di pasaran ada ya. Pasar saya nyari. Ya, Hanya ada di luar loh, Bang. Iya. Tidak ada di tempat lain. Ya. Makanan sudah apalagi Iya. kesenian tradisional barangkali. Kesenian tradisional ya mungkin ini tidak jauh berbeda dengan yang Tempat lain ya. Jatilan, Bang. Ada jatilan, Dangdut. ada kubrosesmo. Oh, kubrosesmo. Ada apa namanya? Yang pakai Rebana itu, rebana. hadroh itu. Ya, hadroh. Kemudian satu lagi Datan. yang pakai bahasa Jawa itu, Selawat Jawa. kayak selawatan itu tapi selawat Jawa itu semua copatan. Kecamatan, oke. Geguritan. Wah, geguritan itu sudah modern. Sudah modern. Geguritan. Oke, sudah 7 ya pertanyaannya. Barangkali harapan Kang Asfaron ke depan dengan adanya greenhouse, adanya ekoturism, adanya luar ini Satu apa? hal, tempat wisata kita itu nanti kita kasih nama. Oke, Namanya Bali Gondangan. Wih. Nah, Bali Gondangan. Bali. Bali. Gondangan. Ada orang bilang Bali itu mulai. Nah, ada Jawa itu Bali itu mulai. Bali itu mulai balik ke kampung, balik ke Gondangan. Tapi ada juga pengen menyerupai Bali. Oke. Eh, Meh mirip gitu ya. kalau itu memang saya ambil dari budayanya. Jadi Bali itu kan kuat banget. Ya. Jadi Culture-nya ya. culture-nya itu kuat banget. Dia menghargai alam, menghargai kehidupan, dan etos kerjanya di Bali itu baik gitu loh. Culture banget, Culture-nya, budaya. budayanya banget. Nah, kemudian ya itulah nanti yang akan menjadi roh kita Bali Gondangan itu. Bali Gondangan. Ya, artinya nanti mungkin konsepnya ada agak kayak di Bali gitu. Jadi masuk itu sudah kelihatan kotak-kotak. Jadi pohon itu nanti bisa kita sarungi kayak kain kotak-kotak kotak itu. atau putih. Kemudian
batu-batu ya kita bersihkan, kemudian tempat-tempat apa ya kita bersihkan. Jadi begitu orang masuk ini menjadi sesuatu yang berbeda. Bali Tapi ya? itu baru konsep loh Mas. Oke, Nah, itu baru konsep yang nantinya akan diaplikasikan, ya, akan diaplikasikan ke situ. Oke, kenapa Bali itu? Tadi karena itu ya. Ya, Tidak ada referensi yang lain barangkali. Wus. Ora. Le pertanyaannya rada bejebak. enggak. Kita arahnya ke sana aja. Kita mau betul-betul adat Bali mau. Enggak, berarti kan kemudian ide tentang Bali Gondangan itu terinspirasi dari pengelolaan wisata yang ada di Bali. Iya, ada di Bali. Ya. Kita pernah main di Ubud. Ya. Oh, di Ubud. Karena sungai yang kita punya itu hampir mirip-mirip di Ubud gitu. Mirip kalau dari foto itu mirip-mirip di Ubud. Nah, makanya ini nanti bisa menjadi Ubudnya Kabupaten Magelang. Oke, itu menjadi Ubudnya Kabupaten Magelang. Balinya Jateng. Iya. Balinya Jawa Tengah. Cuma yang perlu ya kita perlu uluran tangan dari pemerintah, dari swasta, dari teman-teman pencinta alam, dari teman-teman yang konsen terhadap kelestarian alam. Oke. Ada lagi yang barangkali ingin diceritakan ke kawan-kawan yang menyaksikan obrolan kita kali ini? Ya nanti kalau main ke sini bisa main tubing. Tubing. Ya, bisa main tubing. Nanti bisa main trek sepeda. Main-main sepeda piknik. Jadi nanti trek sepeda. Kemudian nanti bisa ikut kegiatan di dalam masyarakat. Nah, bikin apa? Bikin misalnya Jembatan kerajinan dari kayu. kerajinan dari bambu. Oke. Ikut masak. Ikut bikin kompos. Oke. Kompos yang bahan bakunya dari daun pohon bambu. Didaur ulang ya. Didaur ulang itu menjadi kompos. Oke, itu teman-teman obrolan kita hari ini. Terima kasih Pak Aswaron. Nanti video ini kita lengkapi dengan kondisinya greenhouse seperti apa, juga tempatnya yang dikelola oleh Mas Aswaron dan kawan-kawan. Sehingga nanti biar komplek. Dan teman-teman bisa kalau berminat datang, mau syuting, mau hunting, mau main tubing, menikmati selondok udang, menikmati sajiannya Bang Aswaron di tempat ini. Nanti kontak di nomor WhatsApp yang ada, nanti tak antar. Saya sopirnya. Ya boleh Kak, nanti teman-teman kalau mau main ke sini, mau syuting menggunakan alam yang kita punya, tinggal telepon aja gitu. Tinggal telepon aja. Cuman bayar biaya kebersihan dan keamanan. Ya si jadwal yaitu kita bayar kebersihan dan keamanan saja. Cukup. Cukup. Oke, terima kasih. Sekian ngobrolan kita kali ini. Mari kita setelah ini menikmati video jalan-jalannya. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minuman alkohol Bang. Apa ini Bang? Jadi gini Mas, di kampung ini selain tadi tempat wisata, kita juga punya produksi dari kita ini sirup bunga telang. Sirup bunga telang. Nah, jadi bunga telangnya dimasak. Ya dimasak, digodok, kemudian dijadikan sirup. Udah manis ini. Itu udah manis. Ditambah air lagi, gula atau enggak? Tambah air. Kalau itu sebenarnya 250 gram air. Ini kasih 5 sendok makan. Campur gitu ya. Campurkan itu. Nanti kalau pengen warnanya berbeda kasih jeruk. Khasiatnya apa? Ya ini untuk kesehatan. Oh, saya kira kejantanan. Dan kejantanan. Oh, kejantanan. Keperempuanan bisa nggak? Ya jelas ini sehat lah. Oke, siap. Karena nggak ada mereknya. Ini memang belum tak kasih merek, Pak. Ini baru dicoba ya. Baru produksi belum tak kan. Terus kita juga ini jeruk. Kayak kecap. Oh, tapi ini jeruk. Sirup jeruk sonkit. Sonkit ya. Jadi ini produksi sini juga. Pohonnya dari sini juga. Nanti bisa itu. Pohonnya diambil, jeruknya. Bawa pulang pohonnya. Pulang pohonnya. Terus kemudian bunga telangnya ada, itu bisa di. Kalau ini yang jeruk ini diekstrak, diperas isinya. Ini diperas, kemudian kita ekstrak, kemudian jadi sirup. Kalau ini sudah ada mereknya kawan-kawan, jeruk sonkit. Produksi mitra usaha mandiri Pak Undin luar Magelang. Yang ingin beli silakan belanja di 0889565507. Jangan lupa diborong. Ini kecut ya? Manis ya? Manis. Udah manis ya. Tadi Rizal minumnya yang kecut, belum mandi ya. Oke.
udah masal ya. Ya, nanti kalau pokoknya kesini main, ya itu bisa. Telang bisa bikin dewe kok Mas. Tadi metik. Yang belum jeruknya. Metik ini bisa bikin. Nanti juga bisa nyoba. Kita nyoba lah. Jangan lupa kita coba ya. Kita coba nanti. Ini tidak memabukkan tapi menyehatkan. Buat keperempuanan dan kejantanan.